Selamat siang, Mas. Siang. Saya mau bertanya, apakah Anda pernah mencoba alat penghemat listrik? Sebetulnya saya pernah mencoba, tapi ternyata tidak ada hasil. Itu kapan belinya, Mas? Kira-kira? Kira-kira kurang lebih 2 mingguan. Jadi, sampean ini kecewa ya? Ya, sangat kecewa. Apakah mau mencoba lagi ataukah sudah cukup sampai di situ? Kalau ada produk lain, saya mau mencoba lagi. Kesimpulannya pingin irit dengan mencoba lagi ya? Ya. Untuk yang kemarin itu sampean kecewa gitu ya? Ya, sangat kecewa. Oke, terima kasih atas informasinya, Mas. Sama-sama. Semoga sukses. Selamat siang, Mas. Ya. Saya mau bertanya, apakah Anda pernah mencoba alat penghemat listrik? Saya masih belum tahu, soalnya saya masih belum pernah mencobanya. Jadi menurut Anda penghemat listrik itu ada hasil atau tidak? Mungkin harus dicoba dulu ya Mas ya, biar tahu ada hasilnya atau enggak ada hasil. Mungkin nantinya akan saya coba. Jadi kesimpulannya Anda belum pernah mencoba ya? Kesimpulannya emang saya masih belum mencoba untuk penghemat listrik tersebut. Oke, terima kasih atas informasinya ya. Sama-sama. Semoga sukses, Mas. Ye. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Ya, saya mau bertanya pada sampean, apakah sampean pernah mencoba alat penghemat listrik ataukah belum? Sudah pernah. Hasilnya gimana, Mas? Hasilnya lumayan. Lumayan ada hasil. Ada hasil ya. Jadi bulan sebelum pemakaian itu habis sekitar 250. Setelah pemakaian ya lumayan ngirit-ngirit 50.000 jadi 200-an turun bulan berikutnya. Itu pemakaiannya dari berapa lama, Mas? Ya aku nggak ngitung sih, aku ngitungnya per bulan hitungannya. Oh, iya. Jadi isinya per bulan. Itu pemakaiannya itu sudah setahun atau 2 tahun? Sudah hampir 4 bulan. 4 bulanan ini. Iya. Dan terlihat hasilnya. Iya lumayan ada hasilnya. Oke, terima kasih, Mas, atas informasinya. Oh iya sama-sama. Semoga sukses. Oh iya sukses selalu. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Profesor Otodidak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alat penghemat listrik. Alat penghemat listrik itu menurut umum katanya ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Kenapa saya jelaskan? Karena saya sudah membuktikan. Dan kali ini saya sudah membawa alatnya. Ini alatnya guys. Jadi alat ini saya rakit sendiri ya. Saya namai kapasitor bank. Karena isinya memang kapasitor. Kapasitor yang saya cover ya, yang saya pasang, saya masukkan ke dalam box ini guys. Jadi biar terlihat rapi dan bagus. Jadi kapasitor ini tinggal colok ke stop kontak dimanapun. KWH meter satu rumah itu cukup satu. Jadi colokkan saja dimanapun. Kalau bisa ya yang di tembok, karena yang di tembok itu dapat listriknya itu dari listrik utama. Ya. Kenapa saya ini bilang berhasil? Karena saya sudah membuktikan ada penurunan biaya listrik. Yang listrik saya pasca bayar juga turun. Yang listrik token atau listrik prabayar juga turun guys. Namun turunnya itu memang tidak terlalu banyak. Jadi hampir sekitar 10
sampai dengan 30%. Kalau misalnya kalian semua listriknya di rumah itu kena 100.000 dalam 1 bulan, jadi nggak akan kerasa guys, soalnya penurunannya itu sedikit. Tapi kalau yang listriknya itu biaya per bulannya itu sekitar 300 ke atas ya, pasti akan merasakan guys. Percaya gak percaya itu terserah kalian semua. Yang penting saya cuma meluruskan kalau alat kapasitor itu memang ada hasilnya. Kenapa? Sistemnya itu sama persis seperti di suatu perusahaan. Suatu perusahaan di panel induknya itu pasti menggunakan kapasitor. Kalau nggak menggunakan kapasitor ya pasti perusahaan itu akan membayar listrik PLN dengan bengkak karena tidak ada tandonannya. Jadi kapasitor itu ibarat tandonan guys. Kalau kita ngisi air, ibarat ini saya ibaratkan ngisi air tandon. Nah, air tandon itu kita pakai guys, bisa dimengerti ya. Jadi dari sumur itu dipompa airnya untuk ngisi tandon ya. Nah, tandon itu ibarat kapasitor tadi guys, kapasitor ini. Nah, dari tandon itu digunakan. Jadi listrik pun begitu guys, kapasitor itu ibarat tandonannya. Jadi alat kapasitor ini bekerja optimal pada alat listrik yang menggunakan sistem induksi. Apa mesin induksi? Apa alat listrik yang menggunakan induksi? Alat atau mesin yang menggunakan medan magnet. Jadi contoh kipas angin, kompresor AC, kulkas, itu sistemnya adalah induksi medan magnet. Jadi alat ini berfungsi optimal ya, berfungsi optimal pada mesin induksi. Kalau TV untuk zaman sekarang itu tidak berpengaruh untuk alat ini guys, karena alat ini bekerja optimal di mesin induksi. Mesin induksi dipakai sehari-hari itu banyak guys. Kipas angin, terus kompresor kulkas ya, terus kompresor AC, bor. Jadi itulah mesin yang disebut mesin induksi. Kenapa saya bilang ini manfaatnya banyak? Karena ini bisa mengurangi tagihan listrik kita per bulan guys. Jadi alat ini cukup murah guys. Kita cuma beli kapasitor ya, kita pukul rata saja kapasitor. Kita pakai kapasitor 10 mikrofarad ya. Jadi yang ada di dalam sini guys, itu kapasitor yang ukurannya 10 mikrofarad. Jadi kalau kalian ingin buat sendiri, ya silakan. Ya, kalau mau dibuatkan ya silakan. Saya hargai ini di link Bukalapak saya, Topet saya, dan Shopee saya itu saya hargai 50. Kenapa saya hargai 50 guys? Karena ya belinya kapasitor ini kan 25.000 saya guys. Jadi boxnya ini 10.000 guys. Jadi berapa sudah? 35.000 guys. Nah, colokannya ini ikut siapa guys? Jadi kalau yang mau tak buatkan saya, ini total biaya produksinya cuma 40.000. Tapi saya ya jualnya 50 guys. Ya ongkos ngerjainnya guys ya. Jadi jangan khawatir tipu-tipu guys. Ini pasti ada hasilnya guys. Karena di sini sudah tertulis ya, apabila tidak ada hasil dalam waktu 3 bulan
untuk semua jenis listrik. Maksudnya itu untuk listrik token, untuk listrik pasca bayar ya, listrik yang lama dulu itu 3 bulan kalau gak ada hasil itu bisa dikembalikan. Untuk yang beli offline ya tinggal kembalikan ke rumah ya, gitu guys. Uangnya pasti tak kembalikan full. Dari dulu saya berpikir apakah ini ada hasil atau tidak. Ternyata saya buat sendiri, memang ada hasil. Makanya saya tampilannya saya buat begini guys, karena di samping untuk membantu teman-teman dan keluarga ya, ini manfaat juga di saya guys. Jadi saya jual ini ya cuma 50.000 lewat link Bukalapak guys. Kalian tinggal klik linknya untuk di bawah ya, untuk di deskripsinya itu saya beri link ke arah all shop saya. Jadi kalau Anda berminat, terima beres terima jadi ya, seperti ini guys ya, tinggal colok ke stop kontak. Ini saya kasih 2 lampunya, LED-nya ini, indikatornya kan, karena LED indikator ini sering mati guys, kadang-kadang gak sampai setahun itu mati, padahal untuk kapasitornya gak ada masalah. Jadi saya beri 2, kalau seandainya jika mati satu, yang satunya tetap nyala. Oke, kalau Anda berminat silahkan beli lewat link Bukalapak, Tokopedia dan Shopee saja ya. Kalau kalian mau buat sendiri ya silakan, kan juga gampang ya, cuma pakai kapasitor, colokan, dicolokin ke stop kontak, sudah on, kita tinggal nunggu hasil. Tampilannya seperti ini ya. Bagi kalian yang percaya dengan alat ini silakan, yang tidak percaya juga tidak ada masalah. Saya tidak membohongi siapapun, saya sudah mencoba sendiri ya. Kalau berminat beli yang saya rakit ini, terima jadi ya, tinggal klik di link deskripsi saya ya. Kalau mau buat sendiri ya silakan, kalau mau beli di yang lain juga silakan. Menurut saya ada hasilnya, jadi saya sarankan pakai aja. Cuma satu rumah memang cukup 1, jangan 2, nanti malah terbaca beban. Itu teori saya. Apalagi kalau kita pakai home industri yang mesin induksinya banyak, itu pasti ada manfaatnya. Bagi kalian yang percaya, silakan dikembangkan. Bagi yang tidak percaya, gak ada masalah. Oke, salam sukses semuanya, teknologi masa depan. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Profesor Otodidak. Karena channel Profesor Otodidak itu menyajikan video-video tentang perbaikan barang-barang elektronika, dan juga perjalanan saya guys, untuk makan-makan, traveling, itu untuk bagi para penonton, untuk intermezzo buat sponsor ya. Semoga bermanfaat dengan informasi yang saya sampaikan, semoga berguna. Terima kasih, saya minta maaf jika ada salah. Sampai jumpa.